Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi sistem saraf ya, dan perlu punya banyak waktu untuk mengulangi dan membaca materi ini karena tidak mudah. Meskipun untuk bidan memang hanya cukup tahu, tapi setidaknya memahami lah ya tentang proses sistem saraf ini. Baik, kita mulai ya. Anatomi sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi atau dapat disebut sebagai serangkaian mekanisme kerja dan sistem koordinasi dalam menghantarkan impuls listrik yang terbentuk karena adanya stimulus. Sistem ini mengarahkan pada fungsi organ dan sistem tubuh. Jadi setiap hari aktivitas kita, apa yang kita mau ucapkan, apa yang ada dalam pikiran kita itu ada dalam kontrol dari sistem saraf ya. Pusat dari aktivitas mental meliputi pikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf juga melakukan proses penghantaran impuls dari syaraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan memberi tanggapan rangsangan. Jadi menghantarkan bagaimana kita kepikiran mau makan. Nah, kita memerintahkan nih tangan, kaki untuk jalan, cari makanan ya, ke dapur, ngambil nasi. Nah, itu adalah dilakukan oleh sistem saraf. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dan alur pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik impuls syaraf. Jadi, gimana caranya ya kita meningkatkan aktivitas listrik kita di dalam tubuh? Itu ada info mengenai kita pagi hari itu harus berjemur dalam matahari berjemur untuk terkena sinar matahari supaya itu menjaga energi listrik dalam tubuh kita. Nah, untuk susunan sistem saraf sendiri secara anatomi terbagi menjadi dua, yaitu saraf pusat, otak dan medula spinalis ya, itu ada di kepala dan tulang belakang. Kemudian ada saraf tepi, yaitu saraf kranial dan spinal ya. Secara fisiologi ini terbagi menjadi syaraf otonom dan syaraf somatik. Kita bahas satu-satu. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau yang dinamakan encephalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Jadi kalau kita di otak mikirinnya mau makan, itu sudah informasinya sudah kekirim tuh ke jaringan-jaringan saraf yang lain yang menuju ke tangan, menuju ke kaki, menuju ke mata. Yang kita lihat itu adalah mau makan bakso yang kita lihat. Mau makan es krim yang kita lihat gitu ya. Otak bersambung dengan sumsum tulang belakang di foramen magnum. Jadi di belakang itu antara sambungan otak dan sumsum tulang belakang ada yang namanya foramen magnum. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi perifer ke otak dan untuk mengkonduksikan impuls motorik dari otak ke tepi. Ini bagannya ya. Jadi sistem saraf ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, medula spinalis dan otak. Sistem saraf tepi ada saraf somatik dan saraf otonom. Kemudian dari saraf otonom ini akan menjadi saraf aferen dan saraf eferen. Saraf eferen akan menjadi sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Otak ini mengandung 100 miliar neuron yang prosesus neuronalnya serta sinapsisnya yang tak terhitung jumlahnya. Otak dilapisi oleh 3 membran, yaitu jaringan ikat atau meninges ya, yang terletak di antara jaringan saraf dan tulang. Ketiga lapisan ini adalah durameter, arachnoid meter, dan pia meter. Nah, ini meninges ya, ini rambut, ini kulit ya, ada aponeurosis, periostum, ini tulang tengkorak ya. Bisa biparietal, bisa temporal dan sebagainya. Kemudian ada selaputnya namanya meninges ya. 3 ini ya. Meninges terdiri dari durameter, arachnoid dan pia meter. Fungsi lapisan ini adalah berfungsi untuk melindungi otak dan menyediakan struktur untuk arteri dan vena ya. Ini contohnya kalau kita ambil penampang seperti ini, maka gambarannya seperti ini ya. Kemudian di dalam otak terdapat cairan cerebrospinal. Nah,
cerebrospinal di mana tuh? Nah, di sini nih, yang warnanya hitam ini ya. Nah, kemudian masuk ke dalam medula spinalis. Bagian utama adalah otak besar, cerebrum. Di cerebrum besar ya. Kemudian otak kecil di sini. Kemudian ada otak tengah, mesencephalon, ada diencephalon. Diencephalon itu di sini. Ini cerebrum ya. Ini cerebellum, ini diencephalon, mesencephalon. Mesencephalon di sebelah sananya lagi ya, otak tengah ya. Kemudian di diencephalon itu ada thalamus dan hipotalamus. Oh, ini midbrain. Ini ya otak tengah ya, brain. Tapi ini brainstem. Nah, kita nanti cek lagi ya. Kemudian batang otak ya, pons dan medula oblongata. Ini batang otak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Kemudian pembagian otak manusia, nah ini ya, ini otak besar, cerebrum, cerebellum, ya. Sebentar, cek lagi. Cerebellum itu yang kecil ya. Sebentar, saya rubah. Nah, ini sebenarnya ini harus ada saraf besar ya, ternyata kurang, nanti ditambahkan lagi. Ini ada diencephalon thalamus, pusat penyampaian dan proses informasi sensori, kemudian ada hipotalamus, pusat kontrol emosi, fungsi otonomi dan produksi hormon, mesencephalon. Nah, ini di tengah ya, mesencephalon. Nah, ini nih, mesencephalon di sini, proses data auditori dan visual, refleks somatik, umum, respon motorik, dan pemeliharaan kesadaran. Kemudian dengan pons, menyampaikan informasi sensorik pada cerebellum dan thalamus di sini ya. Kemudian ada medula oblongata, menyampaikan informasi sensori ke thalamus dan porsi lain dari batang otak, pusat otonom untuk regulasi fungsi organ dalam terkait dengan aktivitas kardiovaskuler, pernapasan, dan sistem pencernaan. Ya. Nah, ini batang otak ya di sini nih yang dilingkari menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak besar, terdiri dari medula oblongata, kemudian pons dan otak tengah dengan formasi retikular tersebar di ketiga daerah tersebut dan merupakan lokasi inti saraf kranial. Ya. Kemudian medula oblongata ini dari penampakan depan ya. Jadi ini medula oblongata, ini dia. Nah, dari depannya itu adalah jalur untuk traktus saraf ascending dan descending, pusat untuk beberapa refleks penting seperti denyut jantung, kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernafasan, menelan, muntah, batuk, bersin, dan cekukan. Kemudian untuk pons sendiri adalah mengandung traktur saraf ascending dan descending, menyampaikan informasi dari otak besar, cerebrum, dan otak kecil, pusat refleks, membantu modula mengontrol pernapasan. Ya, hati-hati kalau jatuh atau terbentur di daerah di sini. Kemudian otak tengah. Nah, kita cek nih, otak tengah ya, midbrain, mengandung traktur saraf ascending dan descending, mengirimkan impuls saraf sensorik dari sumsum tulang belakang ke thalamus. Kita cek, ini thalamus dan impuls saraf motorik dari otak sumsum tulang belakang, kemudian mengandung pusat refleks yang menggerakkan bola mata, kepala, leher dalam menanggapi rangsang visual dan pendengaran. Kemudian otak kecil nih, cerebellum belakang ya, mengontrol gerakan otot dan tonus, mengatur keseimbangan dan postur yang tepat, mengatur tingkat gerakan yang disengaja, terlibat dalam keterampilan pembelajaran motorik, berkontribusi terhadap perencanaan dan pemrograman. Nah, diencephalon itu tengah-tengah ya. Diencephalon kita cek lagi. Diencephalon tuh di sini, dekat otak tengah ya. Diencephalon menghubungkan batang otak ke otak besar, memiliki banyak fungsi pengiriman impuls dan homeostasis. Sedangkan thalamus di sampingnya ya, diencephalon itu pusat penerimaan atau pusat pengiriman impuls sensori utama, menerima dan menyampaikan impuls saraf sensori kecuali baru ke otak dan impuls saraf motorik ke pusat otak yang lebih rendah. Ya.
Kemudian hipotalamus, ini contoh hipotalamus, mempengaruhi mood dan gerakan, memberikan kesadaran penuh terhadap nyeri, sentuhan, dan tekanan serta suhu, pusat integrasi utama dari sistem saraf otonom. Kemudian mengatur suhu tubuh sebagai termoregulator, asupan makanan, keseimbangan air dan mineral, denyut jantung dan tekanan darah, rasa haus, lapar, pengeluaran urin, dan respon seksual. Kemudian epitalamus. Nah, tadi hipotalamus di sini, talamus di sini, epitalamus di belakang sedikit ya. Mengandung inti yang merespon terhadap stimulasi penciuman dan mengandung kelenjar pineal yang memproduksi hormon melatonin. Nah, untuk otak besar sendiri, besar ya di sini. Mengontrol persepsi sadar, maaf ini kurang A, pikiran dan aktivasi motorik sadar, mengontrol aktivitas otot dan postur, menghambat gerakan yang tidak sengaja saat istirahat. Nah, dalam otak besar ini ada yang namanya sistem limbik, di mana respon utama terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya, meliputi amigdala, hipokampus, dan gyrus stimulata. Otak besar sendiri terdiri dari 4 lobus, yaitu adalah lobus frontal, ya, kemudian lobus parietal yang warna kuning, frontal warna ungu, oksipital yang warna biru, dan lobus temporal. Nah, lobus frontal ini adalah untuk berfungsi untuk gerakan sadar volunter ya pada otot rangka. Misalnya kita mau lari gitu, itu pasti frontal. Kemampuan berbicara, kemampuan intelektual, kemudian kepribadian, penilaian, dan perilaku yang lebih tinggi. Misalnya kenapa orang itu lebih sopan, kenapa komunikasinya lebih bagus, itu berarti lobus frontalnya aktif. Kalau orang-orang yang mohon maaf perilakunya agak kurang-kurang, berarti lobus frontalnya tidak aktif. Bukan tidak aktif, mungkin jarang digunakan gitu ya. Kemudian menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Ini di frontal ya. Kemudian di parietal itu prosesnya adalah untuk integrasi informasi somatosensori, memahami bahasa dan tertulis, bahasa lisan dan tertulis, kemudian merumuskan pola bicara untuk mengekspresikan pikiran dan emosi, serta kemampuan penggunaan motorik halus yang menggunakan jari tangan, menulis atau melukis. Nah, kalau ada teman yang punya kemampuan berbahasa banyak, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Belanda, nah ini parietal lobe-nya lebih aktif ya. Kemudian juga kalau dia punya hobi menggambar, melukis, mewarnai, itu juga parietal lobe-nya lebih aktif. Sedangkan lobus oksipital berfungsi pada indera penglihatan dan memahami kata-kata tertulis dan bahasa. Sedangkan temporal bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Coba cek nanti kalau yang emosian apakah temporal ini menjadi salah satu fungsi untuk mengaturnya ya. Artinya emosinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebenarnya ini juga akan berbarengan dengan lobus frontal ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi nanti dibaca lagi bukunya. Kemudian di dalam otak ada yang namanya cairan cerebrospinal. Nah, ini saya cari yang bentuknya pada bayi supaya lebih kelihatan yang warna biru, itu adalah cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medula spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel otak. Komposisinya adalah 99% air, kemudian elektrolit natrium, kalium bikarbonat, magnesium klorida, glukosa, sel darah limfosit, protein, oksigen, dan karbon dioksida. Fungsi cairan cerebrospinal adalah melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari pukulan dan trauma lainnya, sehingga melindungi otak terhadap guncangan, gerakan kepala yang cepat, dan memberikan nutrisi ke jaringan sistem saraf pusat. Pada dewasa biasanya sekitar 150 mili yang akan terganti setiap 8 jam atau lebih. Nah, ini kalau berlebihan bisa terjadi hidrosefalus ya. Mohon maaf ini gambarnya ternyata tidak jelas ya, nanti bisa dicari lagi. Cairan cerebrospinal ini disekresikan atau dikeluarkan ke dalam ventrikel dan mengalir ke seluruh ruang arachnoid di mana membantu ya membantu sistem saraf pusat. Kemudian plexus koroid mengangkut ion dan nutrisi dari darah ke dalam cairan cerebrospinal.
Kemudian meningen, ya tadi sudah dibahas sedikit, terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, membran terluar yang berdekatan dengan permukaan dalam os kranium, tersusun atas jaringan penghubung tebal, dan dipisahkan dengan arachnoid oleh ruang tipis berisi air atau ruang subdural bersatu dengan tengkorak melekat pada tulang. Kemudian yang arachnoid, bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal. Ini di arachnoid ya. Diameter, membran terdalam meninges yang tipis dan transparan, banyak terdapat pembuluh darah dan berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi serta mengangkut sisa metabolisme. Kemudian medula spinalis nih ya, dari batang otak lanjut ke sakrum, terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu wet area atau lapisan luar berwarna putih dan gray area, lapisan dalam yang berwarna kelabu atau abu-abu. Lapisan putih mengandung serabut saraf dan lapisan abu-abu mengandung badan saraf. Terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung untuk menghantarkan impuls dari otak dan kembali ke otak. Terdiri dari akar dorsal yang mengandung neurosensorik dan akar ventral yang mengandung neuron motorik. Kemudian kita berlanjut ke sistem saraf tepi, di mana sistem ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis, yaitu saraf kranial dan saraf spinalis, yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik SSS dan sistem saraf otonom atau SSO. Sistem saraf somatik yaitu membawa sensasi yang disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunteer kepada otot rangka. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Sistem ini mencakup 12 kranial yang berasal dari otak dan 31 saraf spinal. Sistem saraf otonom itu mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari seperti pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis. Ini contoh saraf kranial ya. Jadi ini fungsinya membawa sensasi yang disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunteer kepada otot rangka. Prosesnya pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Dan sistem ini mencakup 12 saraf kranial ya. Contoh saraf kranial itu ada saraf sensorik, ada 3. Olfaktorius ya, penciuman, optikus melihat, vestibulococlearis keseimbangan dan mendengar. Kemudian ada saraf motorik ya, 5 saraf yaitu oculomotorius mengeringkan, coclearis mengunyah, abdusen menggerakkan bola mata. Jadi kalau Anda ingin menggerakkan bola mata itu masuk ke sistem saraf somatis. Kemudian ada neuroaksesoris, bicara menggerakkan kepala, hipoglossal berbicara, mengunyah dan menelan. Kemudian ada saraf campuran yang terdiri dari 4 saraf kranial yaitu trigeminus menggerakkan bola mata. Kemudian ada facial, mimik muka, glosopharyngeal menelan dan mengucap, dan nervus vagus menelan dan sekresi ludah. Kemudian untuk saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang berawal dari korda melalui radix dorsal posterior dan ventral anterior. Jadi dorsal itu dorsal itu belakang, posterior, ventral itu depan. Saraf spinal adalah saraf yang gabungan motorik dan sensorik yang membawa informasi ke korda melalui neuroeferen dan meninggalkan. Saraf spinal diberi nama dengan angka sesuai dengan regia columna vertebrata. Tempat munculnya saraf tersebut terdiri dari saraf cervical 4 pasang, saraf torak 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, dan coccygeus 1 pasang. Ini gambarnya seperti ini ya. Cervical 8, torak 12, lumbal 5, sakral 5, coccygeus 1. Oke, kemudian plexus saraf, di mana saraf spinal keluar dari tulang belakang akan bergabung membentuk 4 kelompok saraf yang dipasangkan atau jaringan saraf yang disebut plexus, yaitu ada plexus cervix, merupakan kelanjutan dari saraf tulang belakang leher bagian atas yang memberikan persarafan atau memasuk saraf kepada leher dan bahu. Kemudian plexus brachialis merupakan kelanjutan dari saraf tulang belakang leher bagian bawah yang memberikan persarafan pada brachial itu tangan ya.
Kemudian lumbar plexus merupakan kelanjutan dari saraf tulang belakang lumbar yang memberikan persyarafan ke ekstremitas bawah, sedangkan sakral plexus diberikan syaraf pada bagian belakang paha, kaki, dan bagian bawah kaki. Nah, ini cervical plexus di mana C1 sampai C5 itu berhubungan dengan yang kaitannya daerah leher ya. Kemudian, nah ini contoh, ini spinal cord ya, atau sistem saraf spinal di mana ada plexus cervix, brachial cervix, nih persarafan mulai dari bahu sampai ke tangan ya. Kemudian ada lumbar plexus dan sacral plexus, nih bagian saluran reproduksi. Ini contoh plexus brachialis, ini sacral, ini lumbar ya, yang berkaitan dengan kaki. Kemudian sistem saraf otonom berfungsi untuk mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari, contohnya pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri dari saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kedua fungsi saraf ini adalah saling berlawanan. Contohnya, ini adalah perbandingan saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk distribusinya adalah sebagian besar tubuh, kulit, kelenjar, keringat, otot, pili erektor, dan folikel rambut, jaringan adiposa, otot, polos, dan pembuluh darah. Ini simpatis, ini parasimpatis ya. Saya inikan dulu. Saya perbaiki dulu. Ini simpatis dan ini parasimpatis ya. Kalau parasimpatis terbatas ke kepala, viscera otak, abdomen, dan pelvis, serta beberapa pembuluh darah. Kemudian lokasinya ada di lateral horn dari gray matter sumsum tulang belakang T1 sampai L2, sedangkan parasimpatis dari batang otak dan bagian lateral substansi abu-abu sumsum tulang belakang dari S2 sampai S4. Aliran keluar dari sistem saraf pusat adalah saraf spinal dan saraf simpatis, saraf splanik, sedangkan parasimpatis adalah saraf kranial dan saraf splenik. Kemudian ganglia itu kalau simpatis sepanjang sumsum tulang belakang untuk saraf spinal dan simpatis, ganglia kolateral untuk saraf splanik. Sedangkan pada parasimpatis ganglia terminal dekat atau pada organ efektor. Jumlah neuron pasca ganglion untuk setiap neuron praganglion untuk simpatis banyak dan banyak perbedaan, sedangkan parasimpatis sedikit dan sedikit perbedaan. Panjangnya kalau di simpatis itu praganglionnya pendek, pasca ganglionnya panjang, sedangkan parasimpatis praganglionnya panjang, pasca ganglionnya pendek. Kemudian untuk efek fisiologinya adalah fight or flight. Jadi ini berantem atau lari ya. Kalau ini untuk beristirahat atau mencerna. Kemudian sistem kerja saraf simpatis dan parasimpatis, ini organnya contoh pupil mata, itu kalau simpatisnya memperlebar, kalau parasimpatisnya mengecil. Untuk kelenjar air mata ini tidak ada efek untuk parasimpatis. Kalau untuk simpatis, untuk parasimpatisnya menstimulasi keluarnya air mata. Untuk kelenjar air liur, untuk saraf simpatis menghambat sekresi, untuk parasimpatis merangsang sekresi. Kemudian untuk otot antar tulang rusuk pada saraf simpatis meningkatkan kecepatan bernafas, sedangkan pada efek parasimpatis mempercepat kecepatan bernafas. Kemudian bronkus, ini pada efek saraf simpatis memperlebar bronkus, parasimpatis memperkecil bronkus. Untuk jantung mempercepat denyut jantung pada saraf simpatis, dan untuk parasimpatis memperlambat jantung. Untuk pembuluh darah memperkecil pembuluh darah, parasimpatis memperbesar pembuluh darah. Untuk saluran cerna, simpatisnya menghambat gerakan peristaltik, menghambat sekresi detar lambung dan kontraksi otot sphincter anus, sedangkan parasimpatis merangsang gerak peristaltik usus, merangsang sekresi dan relaksasi otot sphincter anus. Sistem urinaria menurunkan pengeluaran urin pada saraf simpatis dan parasimpatis, meningkatkan pengeluaran urin. Untuk hati mengubah glikogen menjadi glukose, untuk saraf parasimpatis mengubah glukose menjadi glikogen. Untuk kulit
Saraf simpatis itu kontraksi otot penegak rambut, merangsang produksi keringat, merangsang vasokonstriksi yaitu mengecilnya diameter pembuluh darah, biasanya pada arteriola. Pada efek saraf parasimpatis tidak ada pengaruhnya pada otot penegak rambut, tidak berpengaruh pada produksi keringat, merangsang valodilatasi yaitu membesarnya diameter pembuluh darah biasanya pada arteriola. Dilanjutkan untuk sistem saraf tepi berdasarkan divisinya dibagi menjadi dua, yaitu divisi sensori atau aferen, yaitu saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor somatik dan visceral di jaringan atau organ ke organ perifer ya, dari organ nih ke sistem saraf pusat di otak ya, atau ke medula. Neuron sensorik bersifat ascendens di mana reseptor dapat berupa neuron, berupa dendrit atau sel khusus dari jaringan lain, misalnya sel Merkel di epidermis. Sedangkan divisi motorik atau eferen yang menghubungkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Ya, efektor itu contohnya seperti otot dan kelenjar, muscles and glands, yang descendants untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Kemudian lanjut ke sistem sel sistem saraf itu ada 4. Ada sel saraf yang namanya neuron, ini namanya neuron, neuroglia, regenerasi neuron, dan neurotransmitter. Neuron adalah unit fungsional dasar sistem saraf, terdiri dari badan sel atau soma, dendrit, dan akson. Ini dendrit, ini badan sel, ya, dan akson. Ya. Soma adalah badan sel, sitoplasma yang mengelilingi inti sel dari sel saraf. Di dalamnya terdapat sitoskeleton. Ya, ini. Yang terdiri dari neurofilamen, neurotubulus, neurofibril, dan organel-organel seperti mitokondria, ribosom, retikulum, dan endoplasma. Badan sel berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Jadi neuron kecil ini pun punya metabolisme. Nah, sekarang dendrit. Dendrit adalah bagian penerima input neuron. Jadi yang menerima sinyal dari saraf itu adalah dendrit, berukuran pendek dan bercabang-cabang. Di sistem saraf pusat sekitar 80-90%-nya adalah permukaan neuron, berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian akson, ya. Akson adalah bagian penyampaian impuls ke neuron lain, misalnya ini dari otak, ini ke otot ya. Otot dan kelenjar berukuran panjang dan berbentuk silinder, tipis berupa tonjolan tunggal dan panjang yang mengantarkan informasi keluar dari badan sel. Nah, ini inti, ini body cell ya. Kemudian sel saraf, bagian neuron yang tidak dibungkus oleh lapisan myelin disebut nodus Ranvier. Nih, ya. Segmen awal akson yang menebar dekat dengan soma disebut akson kolateral nih, yang dekat dengan soma ya. Di ujung akson terdapat cabang yang disebut telodendrion ya, di sini. Yang berakhir pada ujung sinaps membentuk gelembung atau tonjolan yang mengandung banyak vesikel berisi neurotransmitter nih. Ya, jadi ini antara sel saraf satu, sel saraf lain nyambung nih. Ini nyambungnya seperti ini. Ada neurotransmitter, ya, ada sinaps, ya. Tempat bertemunya satu neuron dengan neuron yang lain disebut sinaps. Nah, ini sinaps ya. Pada masing-masing sinaps terjadi komunikasi neuron dengan sel lain. Pengantar pesan di sinap biasanya disebut neurotransmitter. Sinap antara neuron otot disebut neuromuscular junction. Sinaps antara neuron kelenjar disebut neuroglandular. Jadi misalnya gini, ini kan sel saraf dengan sel saraf. Kalau yang satu sel saraf dengan sel otot itu namanya neuromuscular junction sinapnya di sininya ya. Kemudian kalau di sininya adalah sel kelenjar, namanya neuroglandular. Karena di dalam kelenjar juga ada sistem saraf ya. Kemudian ada neuroglia. Nah, neuroglia itu di sini nih. Ini kan ada sel Schwann, myelin, neuron dan sebagainya. Nah, neuroglia itu, neurofibril itu di sini. Ya. Sel penunjang yang berfungsi untuk memberi nutrisi, memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan homeostasis pada neuron serta dapat memperbanyak diri. Terdapat 4 jenis neuroglia yaitu
astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal. Ya. Kemudian astroglia adalah sel glia terbesar nih, berbentuk seperti bintang yang berfungsi untuk menahan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum, membentuk struktur sistem saraf pusat, mengatur kadar ion, nutrien, dan memperbaiki mencegah jaringan saraf dari injuri. Kemudian oligodendrit ini yang melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin, ya. Bagian mengandung aksin bermielin tampak putih berkilat dan membentuk substansi alba. Kemudian mikroglia adalah melindungi sistem saraf pusat dari debris, zat sisa atau patogen yang berfungsi mekanisme fagosit. Kemudian ependimal, ya, ependimal nih, sel epitel yang melapisi dinding ventrikel, membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal. Ini contoh-contohnya ya. Sel glia dalam sistem perifer terdiri dari sel Schwann di sini. Neurolemosit menutupi semua akson perifer baik yang bermielin ataupun tidak. Kemudian dengan sel satelit. Di sini tidak ada sel satelit ya. Ini Schwann. Mensupport ganglia berada di sekitar badan sel atau ganglion, badan neuron pada ganglia perifer diselubungi oleh sel satelit. Sel satelit berfungsi untuk regulasi nutrisi cairan dan produk buangan antara neuron body dan cairan ekstraseluler, serta berfungsi untuk mengisolasi neuron dari rangsangan lain yang tidak disajikan di sinaps. Regenerasi neuron, di mana sel saraf atau neuron sulit sekali untuk melakukan regenerasi setelah mengalami kerusakan. Makanya hati-hati kalau misalnya sistem saraf kita sudah rusak. Contoh salah satu yang mengalami kerusakan saraf adalah kalau terjadi serangan stroke atau kecelakaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan proses dari kerusakan saraf itu, narkoba gitu ya. Pada sistem saraf tepi, sel Schwann berperan dalam memperbaiki neuron yang rusak, tapi sejauh mana saraf pusat itu diperbaiki tentu ada batasnya. Proses ini disebut degeneration Wallerian, di mana sel Schwann akan melakukan proses fagitosis pada sel yang mati. Fagitosis itu makan ya, kemudian membentuk jaringan padat memanjang yang menyambung pada bagian akson yang rusak. Kemudian mengeluarkan growth factor untuk memperbaiki kembali, ya, merangsang pertumbuhan kembali akson. Ketika neuron terus mengalami perbaikan, akson tersebut akan tumbuh ke sisi yang mengalami kerusakan dan sel Schwann akan membungkus di sekitarnya. Regenerasi yang terbatas disebabkan karena satu, banyak akson yang tergenerasi, dua, astrosit yang menghasilkan jaringan parut sehingga mencegah pertumbuhan akson di daerah yang rusak. Yang ketiga adalah astrosit melepaskan bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan kembali akson. Misalnya pada tanpa sengaja kita keiris pisau gitu ya, kan sakit. Nah itu ada saraf yang rusak, itu bisa diperbaiki oleh sel Schwann. Kemudian neurotransmitter, di mana sinyal yang digunakan sel neuron untuk saling berinteraksi satu sama lain namanya adalah neurotransmitter dan meneruskan impuls listrik antara sel-sel saraf secara kimiawi. Terdapat sekitar 30 neurotransmitter, diantaranya adalah norepinefrin, asetylcholine atau ACH, dopamin, serotonin atau GHB ya, asam gamma aminobutirat, dan glisin. Neurotransmitter terbuat dari asam amino yang dapat ditemukan dalam makanan berprotein serta vitamin dan mineral yang merupakan bahan utama yang diperlukan untuk mengubah asam amino menjadi neuromessenger. Oke, demikian kuliah hari ini tentang sistem saraf. Tentunya ini harus dipelajari kembali, dibaca lagi, dan dilihat gambar-gambarnya. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.